tawaran RJ kan banyak buat saya. Sebentar itu Anda ngobrolnya berdua aja sama Rasman? Lagi kontakan? Bukan, atau? ini bukan sama Rasman sebenarnya. Saya juga bingung kok bisa itu berada di Rasman gitu loh. Bapak Insinyur Joko Widodo sekarang, ya kan, tidak pernah menawarkan yang namanya restoratif justice. Titik. Terus saya bilang begini sambil canda-canda, ya udah lu bilangin sana. Kalau di atas 20-30 oke. Di bawah itu nggak usah lah, saya bilang gitu kan. Dari dulu saya bilang, ikan yang nawarin saya tuh banyak. Okay. Bukan cuma satu, bukan cuma Parat Abbas, bukan cuma pengacara perempuan, bukan cuma ketua Rejo, ketum Rejo. Katanya mau RJ nih gitu. Serius loh? Serius nggak bang? Serius, saya bilang gitu aja kan. Akhirnya ya udah, besok aja, besok gue mau ke rumah Rasman, dia bilang gitu kan. Ya udah terserah lo atur lah, saya bilang. Saya ke Bang Rustam dulu deh, langsung Bang. Jadi 20M itu beneran Anda minta atau canda-candaan Anda aja Bang? Jadi begini, nilai angka keluar itu sebenarnya itu canda-candaan. Canda-candaan? Canda-candaan. Jadi Rasman nganggapnya serius gitu loh. Jadi ketika saya dengar di acara kemarin itu, saya nggak datang gara-gara nemenin anak potong rambut, seharusnya Rasman tuh logikanya tuh bermain gitu loh sebagai kuasa hukum gitu. Kalau bicara soal tawaran RJ kan banyak buat saya. Sebentar itu Anda ngobrolnya berdua aja sama Rasman? Lagi kontakan? Bukan, atau? ini bukan sama Rasman sebenarnya. Saya juga bingung kok bisa itu berada di Rasman gitu loh. Jadi cerita begini, saya punya kawan di TPU juga, ex TPUA. Dia telepon saya, Bang Rustam, saya mau ketemu dong. Kenapa? Kok tumben lo telepon gua? Saya habis ketemu jenderal gitu kan. Dia mengajak saya ke suatu tempat dan bicara, teman saya ini kenal nggak sama yang namanya Rustam? Kan ex TPUA. Dia bilang kenal lah. Kan dia aktivis juga, ex TPUA juga. Terus bisa nggak diatur supaya maulah dia RJ. Yang menarik buat saya itu karena disebutan jenderal. Ini menarik buat saya gitu loh. Makanya saya bilang, dalam hati saya, wah nih gue kerjain juga nih jenderalnya kan gitu kan. Disebut tidak jenderal dari mana, hijau atau coklat? Nah itu disebut apa enggak ya partai coklat lah. Dia bilang begitu pengakuan dia kan. Tai atau tidak saya nggak tahu gitu loh. Terus saya bilang begini sambil canda-canda, ya udah lu bilangin sana. Kalau di atas 20-30 oke. Di bawah itu nggak usah lah, saya bilang gitu kan. Nah ketika abis abang serius ya serius lah. Tapi dalam hati saya ketawa-ketawa juga kan. Nah yang benar serius atau nggak serius nih Bang Rustam? Jadi begini, kalau buat saya dari dulu saya bilang, ikan yang nawarin saya tuh banyak. Bukan cuma satu, bukan cuma Parat Abbas, bukan cuma pengacara perempuan, bukan cuma ketua Rejo, ketum Rejo, bukan cuma adalah yang lain gitu loh, banyak gitu loh. Kalau saya mau kan nggak melalui Rasman. Emang itu Rasman siapa gitu? Nggak penting-penting juga dalam kasus ini kan gitu. Nah, setelah itu saya buat candaan. Oke lah gitu. Ya udah Bang, kalau serius dia telepon lagi teman saya satu lagi yang hari ini dekat dengan Rasman nih. Nah, dia telepon bilang begini, "Bang, ini Bang Rustam sama gue nih." Dia bilang gitu kan bahasa-bahasa jalanan lah. Siapa yang lagi dekat sama Bang Rasman nih? Saya sebutnya namanya Mas Arif. Yang lagi menangani kasus itu. Nah, Arif yang ngomong. Bukan. Terus dulu, ini Arif yang ngomong maksudnya Bang Rustam. Maksudnya Arif yang menelpon abang. Bukan. Jadi kawan saya ini kawan satu lagi. Gitu. Nah, dia telepon Arif, Bang Rustam sama saya, katanya Bang Rustam mau RJ nih gitu. Serius loh? Serius nggak Bang? Serius, saya bilang gitu aja kan. Akhirnya ya udah, besok aja, besok gue mau ke rumah Rasman, dia bilang gitu kan. Ya udah terserah lo atur lah, saya bilang. Akhirnya berangkatlah dia. Besoknya gitu kan, pagi-pagi WA saya. Bang besok ke ini ya jam 8 kita ketemu di Ciganjur, dia bilang gitu, rumah Rasman. Saya jawab oke. Kedua sorean lagi, Bang dia mau kemari belum? OTW, saya bilang gitu. Tapi Anda OTW? Kan saya bilang, saya nemenin anak saya potong rambut. Oke. Jam 5, saya bahas lagi Bang gimana? Gak bisa, saya nemenin anak saya potong rambut, saya kirim fotonya.
itu diutarakan Rasman dalam acara kemarin. Kalau Rasman nih jalan ini pikirannya tuh yang badan besar itu. Rasanya ini besar juga ya. Tapi berarti Bang Rustam Anda nakal juga ya. harus Anda nakal. jawab tapi Anda ternyata tidak bergerak. Iya, artinya begini. Selama ini kan kita dibohong-bohongin aja sama Jokowi. Apa salahnya kita bohongin orangnya Jokowi? Ini harusnya Rasman di sini nih, bukan gua nih ya kan. bilang. Ini salah. Bang Ade, tanggapan Iya, dari Rasman seperti harus Bang Ade. hadir. Iya. Di awal dia Sebenarnya Oke. sebenarnya target saya ini bukan Rasman, karena Rasman dibelokkan gitu loh. Oh gitu. Justru yang saya mau targetnya jenderal ini siapa? Oke. Berani Iya. sekali mengorbankan dia punya bintang di ininya kan, di Pundaknya, pundaknya gitu loh. Ini yang mau saya tanya begitu. Iya, Nah, iya, yang iya. lucunya sebelum ketemuan kan saya podcast juga di Medilog dengan kawan-kawan di Lapangan Banteng. Pernyataan saya agak keras memang, saya keras. Saya kalau bicara soal ijazah keras aja, terlanjur Oke. mau ngapain. Baik, kan? coba saya mau dengar dulu dari Bang Ade. Tanggapan Anda seperti apa? Ternyata candaan Bang, tapi dia sempat direspon juga sama Bang Rustam. Ya, jadi gini. Ini sebenarnya siapapun yang ini kan pengajuan. Pengajuan kalau mau restoratif. Kan katanya begitu tuh. Jadi gini, sampai saat ini belum pernah dari kubu kami ya itu menawarkan yang langsung dari mulut Bapak Insinyur Joko Widodo. Itu dulu saya bikin clear. Bahwa tidak ada arahan apapun. Ini interupsi. Sebentar. Tidak Sedikit ada. aja Bang, intinya Bang Ade. Tidak ada niatan Bapak Insinyur Joko Widodo itu untuk menyampaikan kepada seluruh relawannya untuk melakukan bahwa mereka restoratif, tidak ada. Sifatnya Bapak Insinyur Joko Widodo adalah diam mengikuti proses hukum. Tapi tadi dibilang sama Bang Rustam banyak yang nawari loh Bang Ade. Kalau ada yang nawarin, itu pintar-pintar dia. Berarti calo. Calo itu. Calo. Oke. Iya. Oke. Calo itu. mau juga kita daftar jadi Iya, mau juga gue daftar jadi calo. Jadi tidak ada seperti itu. Saya clearkan malam Berarti gini, ini. interupsi. Berarti nama-nama yang saya sebutkan itu harus diperiksa tuh oleh Pak Jokowi itu. Oke. Itu Farhad Abbas. itu internal antara Bukan internal. relawan dan Pak Jokowi. Bapak jangan masuk di situ dulu. Saya mau jelaskan dulu. Bapak Insinyur Joko Widodo sekarang, ya kan, tidak pernah menawarkan yang namanya restoratif justice. Titik. Ya, tetapi kami berprinsip diam dan mengamati, mengikuti konsen pada proses hukum. Itu dulu. Bahwa kemudian saat ini banyak terjadi maintenance isu, ya, maintenance isu ini, itu kita tidak mau terlibat terlalu dalam ke situ. Kalau Bang Rustam mengatakan bahwa ada pembuat ijazah namanya ABC, itu pasti resikonya ada di Bang Rustam aja. Oh iya, pasti. Secara personal. Oke. Bahwa itu akan pasti. Saudara Eko juga kalau memang tidak betul pasti sudah dilaporkan. Kan begitu. Dan saya Bang Eko langsung disebut gamblang ya kemarin Oh iya tadi. dong, memang Eko. Nah, kalau Eko memang melakukan itu berarti dia yang malsu ijazah yang mana? Yang disetorkan kepada dia atau bukan? Nah, itu mesti dipanggil, tangkap dia itu. Oke. Ini nggak boleh main-main. Oke. Kenapa? Oke, tapi yang menariknya adalah tadi banyak nama, tadi Anda katakan sebagai calo, berarti calo itu kan melihat peluang ada uang. Nggak gitu. ada itu, nggak ada. Nggak ada. Saya sekali lagi sampaikan. Itu tidak ada berarti ya? Itu tidak ada, nonsen. Oke. Kalaupun ada yang ngaku-ngaku bahwa bisa 20 miliar, itu hal yang konyol. Oke, Dan baik. saya anggap Ya. itu sontoloyo. Baik, sosok tahu ya Bang ya? Iya dong, Oke. tidak ada itu. Coba